Makanya rezeki itu ditetapkan oleh Allah, kita hanya suruh berusaha. Usaha itu adalah pengampunan dosa sekaligus berkah kehidupan. Bekerja dengan keringat yang menetes itu dinilai jihad. Makanya kita disuruh kerja. Rezeki kan sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Yang kedua, ada malaikat yang disuruh bagi. Kenapa mesti pusing? Makanya Sayyidina Ali sebelum masuk waktu sudah tinggalkan jualannya. Kenapa? Karena dia mengatakan Allah tetap sudah mengatur rezekiku. Tidak mungkin laku barangku kalau Allah sudah tetapkan. Selesai. Kita kadang Pak kalau menjual, kalau laku barangnya orang di dekat kita langsung bilang ada memang baca-baca ini. Langsung itu sudah memang belajar-belajar. Nah sudah memang pegang barangku tadi, makanya tidak laku-laku. Ini orang sakit hati nih. Nah, makanya Pak ada dua itu yang tidak masuk surga. Yang pertama wasit sepak bola itu tidak masuk surga. Sama wasit petinju itu tidak masuk surga. Kenapa? Karena wasit sepak bola itu Pak lari putar-putar keliling-keliling bolak-balik hanya mencari kesalahan. Pakai ini tawadhu sekali ya. Ngaku bodoh tapi baca ayatnya canggih. Emang begitu orang alim ya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyariha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Bapak Ketua KKDB Kabupaten Mimika beserta seluruh jajaran pengurus dan para penasehat yang kami muliakan dan kami ta'zimi Ustaz Munir dan beserta seluruh tamu undangan, ibu-ibu yang alhamdulillah mulai mungkin 3 hari yang lalu sudah mempersiapkan segala sesuatunya sampai terlaksananya acara ini, dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah atas semua usaha kita untuk melayani tamu-tamu kita pada sore hari ini. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita orang Bugis kalau merantau itu ada nasihat orang tua dulu. Nasihat itu sangat berkaitan dengan perintah agama. Dia bukan hanya hadis tapi juga ayat-ayat Al-Quran. Ada kesalahan kita ketika merantau, kita anggap ini bacaan, padahal bukan. Makanya ada istilah-istilah nanti si pakatau, si kepakalepi, si pakainga. Itu kan istilah-istilah sebenarnya yang masuk dalam istilah agama, tapi disederhanakan. Jadi ada istilah itu sebenarnya cakupannya sangat luas, tapi dibahasakan dengan sangat sederhana. Ketika kita mau berangkat biasa diajarkan, ada itu bahasa Bugis, Abu Bakar Tatondriolog, itu biasa dibaca orang, Pak, padahal tidak dibaca itu. Makanya orang Bugis bilang angka pakaimu pakai lo sompa. Dia tidak mengatakan angka baca-baca, tapi dia mengatakan angka pakai. Artinya itu harus dilakukan, bukan dipakai istilahnya pakaian kayak baca-baca. Tak begini, Abu Bakar Tatondriolog, Ali atau Usman, Ali atau Usman dari Abi Umar dari Monriko, Nasalipuri Nurul Muhammad. Ini kalau orang mau pelajari itu falsafah Bugis, Pak. Abu Bakar yang berdiri di depan itu artinya di kau berada kau harus utamakan kejujuran.
Makanya Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq. Dan sahabat Nabi yang paling sabar itu Abu Bakar. Makanya dimanapun kau berada, kau harus jujur dan sabar. Itu intinya. Yang kedua, Sayyidina Ali itu yang pertama pintar. Yang kedua, dia yang paling awal dari golongan orang muda, anak-anak yang memeluk Islam. Artinya, agamamu dulu yang kau urus. Sholatmu kau perbaiki, sedekahmu kau perbaiki, itu di sebelah kanan. Makanya Utsman itu di sebelah kiri. Artinya, dahulukan agama, kemudian nanti rezekinya belakangan. Akan muncul ikut sendiri itu. Makanya di pasir kalau merantau. Dan memang ada resep, Pak. Ada 4 waktu itu jangan lalai. Yang pertama, menjelang masuk waktu maghrib. Yang kedua, antara maghrib dengan isya. Yang ketiga, menjelang masuk waktu subuh. Yang keempat, sesudah subuh sampai masuknya waktu duha. Sebaiknya jangan cari rezeki di waktu itu. Kenapa? Itu waktu istimewa, Pak. Menjelang masuk maghrib, di situ ada surah 4 mestinya dibaca. Kalau sudah matahari merah sampai dia tenggelam, sekitar mungkin 7 menit sebelum masuk waktu maghrib, baca surah yang pertama wasyams, yang kedua wal-lail, yang ketiga qul a'udzu birabbil falaq, dan yang keempat qul a'udzu birabbin nas. Siapa yang membaca 4 surah ini ketika matahari mau tenggelam, maka rezekinya akan turun seperti air hujan. Itu tidak terputus. Cuma banyak orang di sini tidak adukan. Makanya toko itu mestinya kalau yang jual-jualan jam 5 tutup dulu lah. Kalau tidak tutup ya istirahat, kita suruh orang menjual. Kita gunakan waktu itu. Itu istimewa sekali. Kemudian yang kedua, antara maghrib dengan isya, itu waktu yang paling bagus untuk baca suratul waqiah. Idza waqa'atil waqiah. Karena itu pintu rezeki itu. Kemudian yang ketiga, menjelang masuknya subuh. Itu di waktu sahara. Kalau kita makan sahur, itu sekitar 10 menit sebelum subuh. Manfaatkan membaca doa di situ. Bisa istighfar, tapi kalau mau minta rezeki di situ ada. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim, astagfirullahal azim. Itu bisa dibaca. Rasulullah mengatakan, kalimatani hafifatani fil lisan, syakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Ada 2 kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan dan berat timbangannya di hari kemudian dan dirindukan yang maha rahman. Cuma kalimat itu sebenarnya cuma 2, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim. Tapi kenapa ditambah istighfar? Itu juga ada hadisnya. Siapa yang menambah kalimat istighfar di belakangnya, maka dia tidak akan fakir hingga dia meninggal. Makanya itu dibaca bisa menjelang masuk waktu subuh, bisa dibaca pada saat sesudah sholat sunat subuh. Kemudian waktu yang keempat yang istimewa sesudah sholat subuh. Jangan tinggalkan masjid sebelum tanah kelihatan, Pak. Itu wasiat orang tua dulu, itu wasiatnya para wali. Bicara gina, aja musalai masigi na rekopu samopo. Magai dia mulai runtui pintu nadale. Itu bahasa apa itu? Jangan tinggalkan masjid ketika engkau masih belum melihat tanah. Karena itu pintu rezeki ada di situ. Makanya kita diminta Nabi zikir pagi dan petang. Kenapa? Karena itu istimewa. Makanya nanti kalau sudah sholat subuh jangan langsung pulang. Kalau ada orang selesai sholat subuh langsung pulang, itu rezekinya susah diatur. Kadang naik, turun, hilang lagi, bangkrut lagi, pindah lagi. Itu karena istilahnya masih galak dia pulang. Dan itu pantangan untuk orang yang cari rezeki. Kalau ada orang merantau, makanya ada itu kitab yang membahas khusus tentang masalah-masalah sebelum mencari rezeki. Itu ada, Pak. Termasuk Imam Sarnuji itu menulis dalam kitabnya. Cuma ini kitab tidak dibaca. Orang Bugis mengatakan simak pas sumpah, tapi dia tidak ajarkan.
karena dapat tarekaken. Nah, itu jadi masalah. Saya pernah baca kitab itu, ambil di Gurunta, kemudian saya baca. Saya buka semua itu. Sampai larangan-larangan itu ada, Pak. Yang menolak rezeki itu banyak sekali. Itu ada di kitabnya Imam Sarnuji, itu hadis. Siapa yang menggunakan pakaian sementara dipakai dijadikan sebagai lap, itu 40 hari. Kita sering pegang HP kemudian lapkan di baju. Kacamata kita ambil jilbab atau kita gosok dengan begini. Itu menolak rezeki 40 hari. Itu di kitabnya Imam Sarnuji. Dan ini persoalan biasa. Perempuan yang paling banyak. Kadang kalau ada cangkirnya kotor, dia mau bikin air panas, jadi ada debunya, tinggal dasternya ditarik. Tapi perempuan di Timika ini tidak begitu. Itu pantangan betul itu, Bang. Kemudian membuka jendela, itu sesudah asar membiarkan terbuka sampai maghrib. Di rumah kita, pantangan itu. Karena itu jin akan masuk, sehingga orang akan malas ke situ. Bahkan ada jin itu yang bisa menutup matanya orang sehingga tidak melihat. Makanya ada biasa warung mengatakan, kok ustaz orang selalu lewat saja, biasa dia kasih tahu, saya tidak lihat warung tak. Itu jin yang menutup matanya orang memang ada. Dan jin itu akan keluar ketika menjelang maghrib. Kenapa kita sebenarnya disuruh masuk, anak-anakmu suruh masuk, jangan bermain di luar ketika menjelang matahari tergelam dan menjelang matahari terbit. Dan di situ juga orang banyak kena kecelakaan kalau bawa kendaraan. Kenapa? Karena waktunya jin keluar. Ketika jin keluar itu kan menyembah matahari, maka disebut tanduk setan. Cuma anak belakangan sekarang semua keluar kalau matahari mau tenggelam, karena namanya sunset. Kan di situ. Padahal Nabi suruh masuk, dia justru keluar. Selfie-selfie. Bukan saja anak-anak, ibu-ibu juga banyak. Bahkan banyak juga ustaz. Itu kan fatal. Ini kan tidak tahu. Jadi jendela jangan dibiarkan terbuka, itu sampai maghrib, tutup. Kemudian yang kedua, yang ketiga, itu pintu rumah, pagi-pagi usahakan buka. Kenapa? Itu malaikat rahmat. Mengatakan apakah malaikat tidak masuk kalau pintu rumah terbuka? Tertutup? Oh enggak, tetap akan masuk. Tapi beda, Pak. Kenapa kita buka pintu rumah itu pagi-pagi? Karena ada peluang rezeki di situ. Apalagi kalau punya kucing. Orang yang punya kucing, ketika dia buka pintu rumahnya, kemudian kucing itu berjalan, pas berdiri di batas pintu, dia tidak keluar. Kemudian berdiri di situ, berdiri kaki depannya, kemudian duduk. Kemudian dia jilat kaki depannya, baru usapkan ke muka, itu hadis. Rasulullah mengatakan ketika kucingmu berdoa, dia di situ Abu Hurairah, namanya kan Abdurrahman bin Sahar. Ketika kucingmu berdoa, maka mintalah rezeki kepada Allah, karena sesungguhnya kucing tidak akan mengusap mukanya kecuali malaikat pembawa rezeki datang kepadanya. Itu biasa kita temukan, Pak. Buka pintu rumah, ada kucing berdiri pas di garis pintu, tidak keluar. Di situ dia menjilat kakinya, baru dia usap begini. Kadang kita tendal karena menghalangi jalan, padahal kita mestinya duduk berdoa. Itu kesempatan langka, Pak. Dari 1 tahun untung kalau kita dikasih waktu itu 1 kali. Makanya orang tua dulu itu pelihara kucing, karena itu yang dianukan. Kemudian yang kedua, kenapa pelihara kucing? Supaya ada yang dia bisa sedekahi sebelum dia makan. Karena orang yang tidak makan makanan kecuali dia sedekahkan, maka dia tidak akan terbakar oleh api. Nabi Ibrahim itu kenapa disebut Khalilullah? Karena setiap mau makan dia cari fakir miskin, anak yatim. Kemudian dia suapi ketika dia makan. Dan anehnya, makanan yang lezat dia kasih kepada anak yatim itu, orang miskin itu. Nanti sudah dia makan, baru dia makan yang di bagiannya itu. Kenapa? Ternyata Allah buktikan bahwa Nabi Ibrahim tidak makan sesuatu kecuali dia bersedekah. Dan orang yang bersedekah
makanan tidak akan terbakar tubuhnya ketika dibakar api. Dan ternyata betul, Nabi Ibrahim dibakar selama 40 hari 40 malam, itu tidak terbakar. Makanya dari sinilah kenapa orang yang bagus zakatnya, bagus sedekahnya, rumahnya tidak akan terbakar. Dan itu bukti, Pak. Ada kisahnya di Sidrap, ketika kebakaran di Lisa itu kurang lebih 400 rumah terbakar. Ada satu rumah itu tidak terbakar ketika kebakaran di Amparita. Satu saja rumah tidak terbakar. Dan anehnya, itu rumah atapnya alang-alang. Atap seng yang ada di sekitarnya itu terbakar semua. Bahkan rumput yang ada di bawah rumahnya itu terbakar. Tapi rumah itu tidak terbakar. Kenapa? Itu karena sedekah. Tapi caranya bersedekah beda. Tidak sama kita. Itu sedekahkan uangnya dulu 2,5%, baru pergi beli kayu. Sudah beli kayu, tukang kerja, selesai dikerja, dia tanya berapa gajinya, baru dia sedekahkan lagi 2,5%. Setelah itu dia kasih berdiri. Setelah berdiri rumahnya, dia keluarkan lagi 2,5%, baru dia tempati. Setelah naik semua perabotnya, dia hitung semua isinya, baru dia lagi keluarkan 2,5%, baru dia ke Jakarta. Tinggalkan rumahnya. Kebakaran di belakang, satu-satunya rumah tidak terbakar cuma rumahnya. Tapi ketika dikasih tahu bahwa kebakaran di Lisa sampai di Amparita, semua rumah hangus, dia katakan, rumahku tidak terbakar, padahal di Jakarta belum ada HP. Bilang rumahku tidak terbakar, dia bilang orang tidak ada rumah, semua habis. Dia bilang kalau terbakar rumahku berarti Allah bohong. Dia bilang Allah bohong. Ternyata setelah pulang, atapnya tidak ada yang kena api, tapi kelapa yang ada di atasnya, pohon kelapa, itu hangus terbakar semua. Apinya turun ke atap dan itu mati kalau sampai di atap alang-alang. Itu karena zakatnya, Pak. Seandainya orang bisa lakukan ini, itu ada buktinya, Pak. Saya punya jamaah di Kolaka Utara. Dia lakukan itu, rumahnya pas di sudut pasar. Kalau kita ke Kolaka Utara, atau itu rumah penjual semen di pas sudut pasar, itu diberingin. Itu terbakar di pasar, sepasar itu terbakar. Rumah di sebelahnya terbakar, ada kasur dia keringkan di atas rumahnya, itu tidak terbakar. Baru kabel listrik di atas rumahnya itu terbakar. 4 sudut itu semua terbakar, rumahnya yang tidak terbakar. Ketika ditanya, itu saja jawabannya. Saya sebelum membangun sudah zakatkan 2,5%. Setelah jadi saya zakatkan lagi 2,5. Setelah saya tempati saya keluarkan lagi 2,5. Selesai dia lakukan dan ternyata tidak terbakar. Dan Allah sudah buktikan pada Nabi Ibrahim, Pak, bahwa makanan yang kau makan, kalau kau sedekahkan sebelum kau makan, maka api pun tidak akan membakar tubuh. Itu kuncinya. Makanya sebenarnya kuncinya sederhana. Makanya tadi Abu Bakar jujur dan sabar. Ahli agama kau pelihara. Karena orang yang mengajar agama, Pak, dunianya akan ikut. Contohnya begini, kalau orang tanam padi, itu pasti tumbuh rumput. Tapi kalau orang tanam rumput, tidak mungkin tumbuh padi. Kan begitu. Kalau kau kejar dunia, akhiratmu tidak akan ikut. Karena tidak ada stopnya itu kalau kejar dunia, Pak. Makanya saya biasa bahasa Bugiskan begini. Beda tuh pas sapa dale, si lalu dale. Iya kau pas sapa dale, pada pas sapa manu Iya kau pas lalu dale, pada pas lalu agak beda ada pas sapa manu, si lalu manu Kalau cari, kalau tidak dapat, tidak marah. Kalau orang yang kejar, putus sandalnya masih lari. Nah, ini yang banyak, Pak, tapi tidak ada timika di sana di banyak. Masuk waktu sholat, kita ini disuruh mencari rezeki, bukan disuruh kerjanya kuat. Orang bakal kaya, Pak, yang paling pertama kaya buruh yang ada di Tuhan. Karena sampai tengah malam tidak tidur tunggu kapal. Seandainya kekuatannya orang bekerja bisa kaya. Kalau bilang baca-baca yang kasih kaya Ustaz, kalau baca-baca Pak Dongeng yang bikin kaya orang, Pak, tidak ada Ustaz naik motor, semua naik pesawat. Nah, Ustaz tahu doanya kaya tuh, tanya nih semua Ustaz. Pasti dia kasih tahu, baca ini supaya kaya, padahal Ustaznya naik motor. Gitu. Kalau kita bilang simak-simak permata, ada penjual permata di kampung saya, Pak, 3 koper permatanya.
Ada ulawunya itu, ada semua modelnya di situ, mulai dari model burung, ada semua. Itu 3 koper, dan ternyata tidak naik mobil Pak, motornya CDI, dan diikat kawat karena lampunya itu tidak jatuh. Padahal 3 koper ini simaknya dia bawa ini, tidak bakalan. Kan begitu. Makanya rezeki itu ditetapkan oleh Allah, kita hanya suruh berusaha. Usaha itu adalah pengampunan dosa sekaligus berkah kehidupan. Bekerja dengan keringat yang menetes itu dinilai jihad. Makanya kita disuruh kerja. Rezeki kan sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Yang kedua, ada malaikat yang disuruh bagi. Kenapa mesti pusing? Makanya Sayyidina Ali sebelum masuk waktu sudah tinggalkan jualannya. Kenapa? Karena dia mengatakan Allah tetap sudah mengatur rezekiku. Tidak mungkin laku barangku kalau Allah sudah tetapkan. Selesai. Kita kadang Pak kalau menjual, kalau laku barangnya orang di dekat kita langsung bilang ada memang baca-baca ini. Langsung itu sudah memang belajar-belajar. Sudah memang pegang barangku tadi, makanya tidak laku-laku. Ini orang sakit hati nih. Nah, makanya Pak ada 2 itu yang tidak masuk surga. Yang pertama wasit sepak bola itu tidak masuk surga. Sama wasit petinju itu tidak masuk surga. Kenapa? Karena wasit sepak bola itu Pak lari putar-putar keliling-keliling bolak-balik hanya mencari kesalahan orang. Itu. Makanya tidak bakalan masuk surga itu. Yang kedua wasit petinju itu tidak masuk surga juga. Kenapa? Kalau orang baku rangkul dia pisahkan. Kalau dia baku hantam dia lihat-lihat saja. Itu. Makanya coba lihat wasit sepak bola dengan sini. Artinya apa? Manusia jangan sifat seperti wasit sepak bola yang bolak-balik ke sini cari kesalahannya orang. Sedikit-sedikit cari kesalahan ini, mondar-mandir. Kemudian jangan juga seperti wasit petinju. Kalau ada orang baku baik, kita bikin bertengkar dia. Tapi kalau bertengkar kita nonton. Petinjunya baku rangkul dia pisahkan. Tapi kalau baku hantam dia lihat-lihat saja itu. Makanya ada kan orang begitu, dan itu tidak boleh terjadi di Baru. Saya tadi tanya ada berapa warga baru di Mimika ini. Katakan lebih 1000 Pak. Lebih 1000. Bayangkan Pak, seandainya kita buat kaleng untuk sedekah subuh semua warga Baru 10.000 satu bulan saja satu kaleng kali 1.500 warga itu sudah 15 juta per bulan. 10.000 saja. Apalagi kalau satu kaleng 100.000. Nah 1.000 orang warganya orang Baru berarti 100 juta per satu bulan. Bayangkan itu. Cuma ini yang orang tidak pikirkan. NU Sidrat itu Pak punya kaleng. Kalengnya NU Sidrat itu dibagikan ke warga-warga. Satu warga itu dikasih dan setiap bulan dijemput. Itu masuk 38 juta, hampir 40 juta itu satu bulan. Itu hanya warga-warga kecil. 10.000 isinya 100.000. Itu tidak banyak. Seandainya itu bisa dilakukan, maka kerukunan Baru ini bisa bikin ikon di Timika ini. Iya, padahal tidak dirasa itu Pak. Satu kaleng saja satu warga itu 10.000 isinya saja. Kalau 1.000 kaleng berarti 10 juta. Itu tidak dirasa. Apalagi kalau 100.000 sudah berarti 100 juta. Itu. Ini yang orang tidak pikirkan. Kalau 2.000 berarti 200 per bulan. Itu operasional organisasi Pak jalan. Tidak tunggu itu proposal. Kadang itu Pak organisasi selalu kayak odong-odong. Kalau diisi koin lari, habis koinnya berhenti lagi. Itu banyak begitu. Itu kayak odong-odong saja. Itu jadi nyawanya itu tergantung proposal. Itu kalau di sini, wah ini tinggal 3 menit ini Pak. Saya ini sudah dekatin. Kemudian, ini Abu Bakar, Ali, Utsman. Utsman itu kan rezeki. Jadi dunia itu simpan kiri Pak, jangan simpan kanan. Rezeki itu simpan kiri. Makanya kalau sholat tidak diganggu. Makanya itu agama dimasukkan ke sini. Sedangkan rezeki itu di tangan. Makanya ada simbol itu. Agama di hatiku, rezeki di tanganku. Tapi pintar bilang tidak tahu caranya. Kalau rezeki masuk ke hati, maka dia pasti mengganggu sholat. Karena dipikirkan terus. Tapi kalau dia tidak dimasukkan di hati, cukup di tangan, maka insya Allah tidak mengganggu sholat. Itu aja.
Mana orang yang diatur sama rezeki? Kalau ada orang tamat, orang di masjid baru lompat masuk, sudah salam langsung lompat keluar, karena kenapa? Langsung nanti bilang ada pembeli, palalu dalek ya tuh. Nah, ini. Dan dia pasal padalek. Ini, tapi tidak ada di sini toh? Tidak ada. Alhamdulillah. Saya kasih tahu ibu-ibu, ada doa rezeki itu bagus sekali. Kalau suami tiba di rumah, langsung siapkan air minum, tapi jangan Ramadan. Di luar Ramadan nanti. Tanya, Pak, mau minum apa? Teh, kopi, atau air putih? Kalau dia mengatakan air putih, kemudian kalau dia bilang teh, siapkan, kasih, kemudian sudah itu cium keningnya, kemudian berdoa. Ketika ridho suami muncul ketika kita cium keningnya, maka di situ doa sangat mustajabah. Tempat kumur laki kita, Bu. Makanya jangan heran Pak, kalau banyak laki-laki lebih senang di warkop daripada di rumah. Kalau di rumah ditanya kayak jasa, boleh, mau berapa? Dia dapat telepon, masih sekali berapa? Belum tidur orang yang ditanya. Kalau di warkop enak Pak, baru duduk di warkop langsung ditanya, pesan apa Pak? Itulah begitu. Makanya lebih senang di warkop daripada di rumah. Tapi tidak di sini toh? Jangan Pak. Baru wanita itu tidak boleh lebih tinggi suaranya daripada suara suaminya. Kecuali suaminya tuli tidak apa-apa. Tidak boleh. Suaranya itu harus pelan. Kenapa? Karena jalur rezeki akan terbuka dengan suara yang wanita yang bersuara lembut kepada istrinya. Itu tidak bakalan habis uang belanjanya. Itu kuncinya. Kalau dia lebih keras dari suaranya daripada suara suaminya, maka lihat rezekinya akan selalu naik turun. Kadang naik, bangkrut lagi, naik, bangkrut lagi. Itu karena dosa istri mempengaruhi itu. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.